Salam saudara, bertemu kembali dalam ibadah online kita pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya pimpin kita di dalam doa. Bapa kami dalam kerjaan surgawi, sebelum kami meneruskan ibadah kami datang kepada Engkau. Berkati setiap pribadi kami Tuhan, sehingga kami beroleh kebenaran Tuhan yang merdekakan setiap pribadi kami, sehingga hidup kami berpandukan firman Tuhan yang menghidupkan kami, yang membuat kami sampai kepada tujuan hidup di dalam panggilan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Nah, saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita pada hari ini yaitu bertema jaminan keselamatan. Percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti selamat ataupun masuk surga. Itu adalah pengakuan iman kita, yaitu orang Kristen. Nah, tidak ada masalah untuk kita akan hal itu. Tetapi masalah yang dialami oleh anak-anak Tuhan yaitu apakah keselamatan itu boleh hilang. Nah, inilah yang selalu bermain di dalam pikiran anak-anak Tuhan, saudara. Ya, saya merasa tidak perlu menyentuh pegangan mana-mana denominasi gereja tentang hal itu. Tetapi apa yang saya mau kita lihat hari ini yaitu kita melihat firman Tuhan yang menjadi pegangan kita, sehingga kita mempunyai keyakinan bahwa percaya selamat seperti itu. Ya, mari kita melihat firman Tuhan. Tetapi sebelum itu saudara, saya perlu ingatkan kita bahwa firman Tuhan ini adalah sebuah kesatuan dari Kejadian sampai Wahyu. Itu adalah sebuah kesatuan. Kita tidak boleh menerima mana-mana bahagian dan menolak bagian yang lain, karena firman itu adalah sebuah kesatuan. Inilah pegangan kita, saudara. Ya, ini pegangan kita. Nah, oleh itu saudara, saya akan memetik beberapa ayat yang menjadi pegangan kita. Tetapi kita tidak boleh juga membiarkan ataupun mengabaikan firman Tuhan yang terlihat seperti menentang ayat-ayat firman Tuhan yang lainnya. Nah, oleh itu hari ini saya mengajak kita untuk melihat hal itu, sehingga iman kita ya dipertajamkan, sehingga kita punya alasan yang kukuh untuk berkata percaya selamat. Amin. Haleluya. Nah, ada 3 hal yang sangat penting yang perlu kita mengerti, saudara, tentang tema jaminan keselamatan ini. Ya, ada 3 hal yang sangat penting. Yaitu hal yang pertama yang kita akan lihat yaitu saudara, yaitu firman Tuhan yang menuntut kepercayaan. Menuntut kita percaya kepada Dia yang telah diutus. Yaitu di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ayat yang lain lagi dikatakan, saudara, di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 9 dan 10 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu dan percaya di dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, dan di dalam ayat yang ke-13, dan barang siapa yang berseru dalam nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, satu ayat lagi yang kita akan lihat yaitu Efesus 2 ayat 8 sampai 9 dikatakan begini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, dari ayat-ayat ini saudara, kita yakin, ya, kita yakin bahwa keselamatan itu, ya, kita yakin kita masuk kepada keselamatan, kita menerima keselamatan karena kita percaya. Karena kita percaya kepada Yesus Kristus yang telah diutus oleh Bapa bagi kita. Tetapi ada beberapa keberatan daripada para teolog, ya, karena ada ayat-ayat firman Tuhan yang menuntut perbuatan baik, saudara. Ada ayat-ayat firman Tuhan yang menuntut perbuatan baik.
Sedangkan jelas di dalam ayat yang Efesus 2 ayat 8 dan 9 tadi, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha ataupun itu bukan hasil perbuatan baik, tetapi pemberian Allah. Ya, pemberian Allah dengan cuma-cuma. Tetapi ini kan ayat firman Tuhan juga, maka kita tidak boleh abaikannya. Nah, jadi untuk hal yang sedemikian, saudara, maka kita perlu mengkajinya semula. Seperti ayat yang Matius 7 ayat 21. Nah, inilah firman-firman Tuhan yang menuntut perbuatan baik, yaitu Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Apa itu kehendak Bapa, saudara? Perbuatan baik. Di dalam Efesus 2 ayat 10, ya, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Itulah kehendak Bapa. Pekerjaan baik harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, Filipi 2 ayat 12 dikatakan, Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu sentiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah, saudaraku, Paulus berkata di dalam Roma, ya, suratnya kepada orang-orang percaya di Roma, ya, dikatakan dalam pasal yang 10 ayat 9 dan 10 dan ayat yang ke-13, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 13, sebab barang siapa berseru dalam nama Tuhan, akan diselamatkan. Tetapi mengapa dia berkata di dalam Filipi ini, kerjakanlah keselamatanmu? Apakah Paulus ini tidak konsisten dengan suara Tuhan, suara yang diilhamkan oleh Tuhan kepadanya, sehingga dia boleh berkata, berseru selamat, kerjakan keselamatanmu? Apakah Paulus tidak konsisten? Apakah firman Tuhan itu berubah-ubah? Tentu tidak, saudara. Tentu tidak. Oleh itu mari kita lihat konteksnya. Jangan terlalu mudah bereaksi sehingga berkata, jadi mana yang betul? Mana yang betul? Percaya saja kah? Atau harus berbuat baik? Kedua-duanya firman Tuhan. Nah, saudara, jangan seperti itu. Harus bijak. Ya, mari kita lihat konteks firman Tuhan. Ya. Nah, sebenarnya ini adalah merujuk kepada Yakobus 2 ayat 26, yaitu iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, seperti yang dikatakan oleh Yakobus, saudara, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati, saudara. Kita lihat konteks Injil Matius. Nah, di dalam Injil Matius, saudara, ditujukan kepada orang-orang percaya, orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang dari keturunan bapak leluhur mereka telah berseru dalam nama Tuhan. Makanya Yesus berkata kepada mereka, ya, orang-orang Yahudi pada waktu itu yang sedang mendengar dia, tidak semua orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan akan diselamatkan, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Itu konteksnya, saudara. Sementara di dalam surat Roma ditulis oleh Paulus kepada jemaat yang tinggal di Roma di bawah pemerintahan Romawi, saudara. Nah, kita lihat pemerintahan Romawi pada waktu itu sangat menindas orang-orang percaya. Ya, orang-orang percaya itu ditindas. Jadi, jika mereka mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka siap-siap dianiaya,
bahkan siap untuk mati bagi pengakuan mereka. Itu situasi pada waktu itu, saudara. Makanya tidak salah, tidak ada pertentangan di sini. Tidak ada pertentangannya, saudara. Oleh itu bangunlah imanmu di atas kebenaran, saudara, ya, kebenaran. Nah, banyak iman orang Kristen yang dibangun hanya atas dasar firman Tuhan yang menuntut percaya saja. Maka lahirlah iman yang percaya saja selamat. Itu Injil murahan, saudara. Ada pula iman yang dibangun atas dasar firman Tuhan yang menuntut perbuatan baik. Maka lahirlah iman percaya selamat selagi setia. Itu Injil perbuatan, saudara. Ya, itu Injil perbuatan. Tetapi ada satu iman yang dibangun atas kedua-dua iman ini, saudara, ya, pengakuan ini, yaitu atas dasar percaya dan perbuatan, yaitu iman dan perbuatan. Maka lahirlah iman yang sederhana. Tetapi jangan berhenti di sini, saudara. Jangan berhenti sampai di sini. Karena ada satu lagi yang perlu kita ketahui tentang kebenaran firman Tuhan yang menuntut keyakinan, yaitu menuntut ketekunan di dalam percaya kepada Tuhan. Ya, jangan abaikan ini. Ya. Di dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 4, saudara, dikatakan begini: "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun." Kita percaya bahwa kita hidup di dalam dunia yang selalu menentang. Ya, banyak pencobaan-pencobaan yang kita lalui. Dan kekuatan kita ini sangat terbatas untuk menghadapinya. Maka saudara, tidak diragukan ada anak-anak Tuhan yang jatuh bangun. Itu saya alami, saudara. Jatuh bangun di dalam mengikuti Tuhan. Jatuh bangun. Tetapi yang menghiburkan iman kita itu adalah Amsal 24 ayat 16 berkata begini: "Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana." Lihat ini, saudara. Jika engkau jatuh, bangun. Kalau engkau jatuh, bangun. Jika engkau jatuh, belajar, bangun. Inilah yang menentukan bahwa apakah engkau orang benar ataupun orang fasik. Nah, dan jika ini terjadi, saudara, jika engkau terus belajar daripada kesalahan dan bangun daripadanya, Galatia 6 ayat 9 berkata demikian: "Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah." Apa yang kita tuai, saudara? Apa yang kita tuai sebenarnya? Nah, kita lihat dalam 2 Tawarik ayat 16, pasal 16 ayat 9e berkata demikian, saudara: "Karena mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia." Orang yang tidak jemu-jemu berbuat baik, walaupun dia jatuh, dia bangun, dia usaha, dia belajar daripada kejatuhan, dia bangun kembali. Dia tidak jemu-jemu, dia bertekun di dalam imannya. Walaupun dia tahu bahwa kekuatannya terbatas untuk menang, tetapi karena dia tidak jemu-jemu, ya, dia bertekun di dalam imannya. Seperti yang Yakobus katakan tadi,
Berbahagialah kalau engkau jatuh sekalipun di dalam pencobaan-pencobaan. Ya, itu adalah ujian. Tetapi engkau bertekun di dalamnya, engkau belajar dan bertekun dan belajar dan bertekun, bangkit daripada kejatuhan itu, maka kita tidak jemu-jemu, kita menuai kekuatan daripada Tuhan. Jika kita tidak menjadi lemah, saudara, kita akan menuai kekuatan daripada Tuhan. Karena mata Tuhan menjelajah, kata firman Tuhan. Dia menjelajah ke seluruh bumi dan melimpahkan kekuatannya itu kepada orang-orang yang betul-betul bersungguh hati kepada Dia. Inilah keyakinan saya, saudara. Saya sangat yakin orang percaya tidak akan kehilangan keselamatan mereka jika ia adalah orang benar. Nah, ciri orang benar yaitu di dalam Amsal 24 ayat 16 itu tadi. Yaitu ciri orang benar adalah jika dia jatuh, dia bangun. Dia belajar daripada kesalahannya. Dia belajar daripada kejatuhannya. Sehingga dia tidak mengulanginya. Jatuh, dia bangun lagi. Jatuh, dia bangun lagi, saudara. Inilah ciri iman orang benar. Tidak demikian orang fasik, kata firman Tuhan. Mereka akan jatuh dan roboh dalam bencana. Nah, oleh itu saudara, mari belajar untuk bangun. Ya, mari belajar untuk bangun. Walaupun tidak kita sampai kepada standar yang Tuhan mau kepada kita. Karena firman Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tidak mungkin kita sampai kepada tahap yang kudus. Tidak mungkin, saudara. Kita ini manusia, dilahirkan dengan dosa. Tidak mungkin akan sampai ke tahap yang standar Tuhan. Tetapi kekuatan Tuhanlah yang akan memampukan kita. Karena Dia telah menang, saudara. Dan Dia memberikan kita kemenangan itu. Jika engkau bertekun di dalam Dia. Nah, inilah jaminan, inilah keyakinan saya, saudara. Dan inilah kekuatan Tuhan yang menjadi jaminan bagi orang-orang percaya. Persoalannya, saudara, adalah apakah saudara bersungguh hati kepada Tuhan? Apakah saudara bertekun mengikuti Tuhan walaupun engkau jatuh? Bangun. Saya ingatkan kepada saudara-saudara seiman yang mungkin sudah kuat imannya. Jangan menunding jarimu dan mentertawakan mereka yang jatuh. Karena jika mereka jatuh bangun, mereka belajar, saudara. Mereka juga adalah anak-anak Tuhan yang akan dilimpahkan oleh Tuhan dengan kekuatannya. Engkau yang jatuh, jangan terwah hati. Jangan tawar hati. Jangan berkata, oh saya sudah berusaha tapi saya jatuh. Mungkin saya ditakdirkan masuk neraka. Tidak. Tidak ada manusia yang ditakdirkan masuk neraka, saudara. Tidak ada. Tidak ada. Oleh itu, belajar. Neraka ya dibuat bukan untuk orang, bukan untuk manusia, kata firman Tuhan, tetapi untuk iblis dan pengikut-pengikutnya yang mencobai Tuhan, yang menentang Tuhan. Ya, jangan percaya jika ada bisikan daripada roh-roh jahat bahwa oh engkau ditakdirkan masuk neraka. Tidak. Firman Tuhan tidak pernah berkata demikian. Ya. Firman Tuhan Tuhan berkata neraka tidak diciptakan untuk manusia, tetapi untuk iblis yang menentang Allah. Tetap bangun imanmu, saudara. Bangun imanmu. Yang menentukan engkau adalah orang benar ataupun tidak pada waktu engkau bertekun. Bertekun mengikuti Tuhan. Jangan jadi lemah. Karena pada waktu engkau tidak menjadi lemah, firman Tuhan berkata,
engkau akan menuai, saudara. Engkau akan menuai. Mari kita berdoa, saudara. Bapa dalam kerajaan surgawi, hamba-Mu berdoa pada saat ini. Kuat dan teguhkanlah setiap pribadi kami, sehingga kami didapati oleh Tuhan, sentiasa bertekun di dalam iman kami. Walaupun kami terbatas di dalam kekuatan kami, tetapi Tuhan, biarlah kami punya hati yang selalu rindu bertekun untuk mengikuti Tuhan. Sedalam manapun kami telah jatuh, Tuhan tidak melihat sejauh mana kami jatuh, tetapi Tuhan melihat sejauh mana hati kami mau mengikuti Tuhan, bersungguh-sungguh mengikuti Tuhan, bertekun mengikuti Engkau, walaupun tidak pernah akan sampai kepada tahap standar Tuhan, tetapi Tuhan melihat hati kami pada waktu kami berusaha, pada waktu kami berusaha. Tuhan tidak akan membiarkan kami seperti bapak-bapak dunia yang tidak akan membiarkan anaknya terus mengajar, tetapi tidak mungkin akan dapat mengajarnya. Dia akan memberi peluang anak itu dapat menjamanya, bukan karena kekuatan anak itu, tetapi karena bapak itu memperlahankan langkahnya sehingga anak itu dapat menggapainya. Demikianlah Tuhan kami, ya, karena kasih karunia-Mu Tuhan, ya, kami dapat mencapai standar daripada Tuhan, bukan karena kekuatan kami, karena Tuhan sendiri yang menguatkan kami mencapai standar Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih, karena kasih karunia-Mu lah kami mendapatkan semuanya ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tetap kuat, jangan menjadi lama, karena janji Tuhan akan diberikan kepadamu, yaitu engkau akan menuai kekuatan daripada Tuhan jika engkau tidak menjadi lama. God bless you.